Kenapa? Jadi awalnya mana? FA dulu atau Bipro dulu? Awalnya Bipro dulu. Bipro dulu, tapi sebagai jemaat. Jemaat saja. Oke, berarti setelah jemaat di Bipro kemudian DM ya waktu itu ya. Jemaat di DM kemudian choir dulu. Ya, choir dulu. Choir dulu. Choir bayangan. Choir bayangan. Ingat saya dia itu dulu pengganti. Iya, pemeran pengganti. Iya, pemeran pengganti. Nah, setelah ke choir baru ke FA. Oke. Nah, tapi sebelum pelayanan, sampai pelayanan dulu berarti ya? Ya, sedikit-sedikit. Dikit-dikit. Ya, Nah, tapi setelah itu baru full pelayanan. Nah, apa sih yang memutuskan pada akhirnya, yuk ya wis aku sebagai Kinan pelayanan nih di Bipro, full komitmen pelayanan nih. Apa yang membuat Kinan akhirnya oke? Itu nggak lepas dari Ibu marketing. Oke. Jadi memang waktu itu dibilang bahwa ya kesempatannya kapan lagi gitu kan ya. Lagi pula waktu itu memang saya di Surabaya juga belum ada pelayanan gitu. Jadi begitu tertangkap terus diberi terjebak dan tertangkap ya. Saya ditangkap. Jadi begitu dikasih pencerahan juga oleh Ibu Gembala, jadi saya berusaha komit di sini. Oke. Sebentar ini ada pertanyaan sambil saya selat pertanyaan dulu ya. Jadi biar sambil ini ada satu pertanyaan. Apakah pernah mengalami gesekan besar dalam FA? Pernah nggak? Iya, buat Ibu Gembala. Pernah nggak mengalami gesekan besar di FA? Gimana sih cara menyelesaikan dengan baik? Terus tips dan triknya. Kalau gesekan pasti setiap hari kita harus perlu digesek ya teman-teman, biar daging kita nggak semakin menonjol dan nggak sombong ya teman-teman. Tapi gesekan yang paling tajam adalah tahun 2020 dan itu membuat saya ternyata bukan terjatuh tapi tambah terus melekat sama Tuhan. Itu bagi saya amazing ya teman-teman ya, karena papa saya juga sakit, jadi saat itu juga diterpa sebuah musibah datang terus gitu ya, dan FA juga tidak ada tempat. Papa saya sakit, saya harus nungguin, tapi saya luar biasa anak-anak FA bisa terus berjalan gitu dan terus mensupport keluarga saya, dan saya meninggalkan FA begitu saja selama 6 bulan menjaga papa saya di rumah. Tapi bersyukur bahwa FA tetap berjalan, dan wakil saya Kinan luar biasa, dan sekretaris Angel dia menjalankan FA luar biasa dan tetap menjaga FA ini dengan kompak dan tumbuh bersama. Terima kasih. Tepuk tangan yuk. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin Ibu Gembala satu ini mau panggil jemaat lain nih yang sudah terberkati juga di Bipro. Mungkin silakan, mau dipanggil siapa ini berikutnya? Oh iya, untuk jemaat pada saat sebelum pandemi saya mau panggil Vina. Boleh langsung. Terus setelah pandemi Dave. Silakan. Tepuk tangan dong, ini buat gitaris kita loh ini. Nah, ya pas kok. Shalom Vina. Shalom Dev. Vina, ini pelayanan di choirnya luar biasa loh ya tadi ya. Tepuk tangan dulu dong buat BJ kita malam hari ini nih. Luar biasa banget ini gerakannya. Oke, mungkin dari Vina dulu. Kalau Vina bergabung sama FA Uyung Immanuel ini kenal dari mana? Tahun berapa mungkin? Ingat? Awalnya sebelum bergabung ke FA itu ke Bipro. Oke. Di 2019 itu waktu itu ibadah di Betani Citraland, itu masih ada warta jemaat. Di situ aku melihat ada flyernya ulang tahun Bipro. Nah itu akhirnya yang nggak tahu kenapa tergerak aja, aku pengen ikut gitu loh, karena aku juga perantauan di Surabaya, nggak punya komunitas, nggak punya pelayanan. Dulu di tempat asalku ya aku pelayanan dan berkomunitas juga, jadi ada kerinduan gitu loh untuk kok aku sudah 9 tahun di Surabaya nggak punya komunitas, nggak pelayanan juga. Jadi akhirnya aku memutuskan ikut, dan waktu itu sekitar bulan November kalau nggak salah itu datang ke Bipro, akhirnya di follow up dan dimasukkanlah ke FA Immanuel ini.
Betul, karena rumahnya Vina ini di luar kota sebenarnya teman-teman ya. Luar kotanya luar biasa ini. Jadi saya dan Vina ini berdua luar kota sebenarnya. Tapi Vina ini lebih jauh lagi, luar biasa loh buat perjuangannya ke Manyar ini sebenarnya, luar biasa banget. Kalau Dave, gimana Dave? Ada mic-nya, siap. Tahu gimana awalnya kenal sama FA ini? Aku ke Bibro. Oh, ke Bibro dulu juga. Kenal, berarti tahu Bibronya dari mana kalau awalnya nih? Waktu itu diajak Stefania, ada nggak? Ada ya? Ada dong. Setia menemani dong. Oh, gitu. Diajak Stefani, oke. Dia dulu yang ikut FA, habis itu dikenalin sama cewek satu ini. Oh, cewek. Ini ibu gembala bukan cewek satu. Cewek. Oh, cewek, oh baik. Iya. Cerewet banget ya. Dia paling bandel soalnya. Oh, paling bandel. Oke. Nah, mungkin ini ada satu pertanyaan sedikit sebentar. Ke Kinan, Vina sama Dev ya mungkin ini lebihnya. Kenapa sih kok akhirnya memutuskan, kan gini, mungkin kalau di awal kan pasti ditawarkan dulu ya, mau join ke FA mana yang deket sama rumah, deket sama lokasi gitu kan. Tapi pada akhirnya kan kita yang memutuskan nih, mau tetap bertahan di FA itu atau tidak gitu kan. Nah, kenapa kok pada akhirnya memutuskan untuk join di FA Wiyung Immanuel ini? Terus apa sih yang beda kalau lagi FA itu sebenarnya? Apa yang kalian rasakan pada saat FA yang membuat kalian, oh oke, aku akan bertahan gitu? Silakan dari siapa dulu? Dia duluan aja, yuk. Yang bikin awet di Wiyung itu karena satu aku cocok sama Bang Noel. Oke. Sama suaminya beliau ini cocok. Terus yang kedua makanannya enak. Wow. Suasananya enak. Makanannya juga. Oke, berarti yang membuat FA Wiyung berbeda apa ini berarti makanannya? Ini tagline-nya hidupku dulu tak begini loh, Dev. Hidup dulu saya nggak begitu. Nggak ada makannya ya, oke. Terima kasih buat caranya, sorry. Kalau dari Vina ini Vina kayaknya beda jawabannya, ini beda. Iya. Ada yang membuat kamu bertahan di FA Wiyung Immanuel. Apa sih yang beda dari FA ini? Awalnya ya beberapa bulan setelah join FA itu, Kak Dea tiba-tiba WhatsApp, terus bilang kayak gini, Vina mau nggak untuk melayani lebih lagi, katanya gitu. Terus beliau ini bilang, aku lagi cari pengurus, katanya gitu. Aku lagi cari wakil. Batinku kemana wakilnya emangnya? Terus beliau bilang wakilku sudah naik jadi gembala soalnya. Jadi aku cari pengurus yang lain, katanya. Kamu mau nggak gitu, maksudnya untuk bisa komitmen, untuk bisa melayani Tuhan lebih lagi, katanya. Terus Kak Dea ini juga bilang, aku sudah tanya Tuhan, aku berdoa 2 kali yang keluar namamu terus, katanya gitu. Terus ya sudah Kak Dea, aku berdoa dulu ya, bilang gitu. Terus akhirnya dari situ ya Tuhan itu menggerakkan untuk, ayo kamu kan pengen pelayanan, ya ini sudah tak kasih gitu. Kamu mau ambil atau enggak? Akhirnya saya bilang sama Kak Dea, oke Kak Dea, aku mau untuk melayani. Dan akhirnya ya itu yang membuat saya sampai hari ini itu tertanam dan komitmen setia di FA. Makanannya juga nggak sih? Makanannya enak-enak. Jadi setiap kali FA, saya sama Vina ini tugasnya mau makan apa? Jadi kita berdua tuh kayak akan mikir, oke, diet, hari ini diet, tapi tetap aja yang keluar dia makanannya nasi soto jam 9 malam teman-teman. Gitu. Jadi jangan salahkan kami kalau FA Wiyung Immanuel ini isinya berisi semua ya. Jadi mohon maaf. Cuma Dev aja nih yang kayaknya masih. Saya nama Yeri. Dia nggak berisi. Oke. Padahal makannya paling banyak. Iya. Begitu. Enggak apa-apa. Emang betul. Iya betul, dia mengakui pasti. Kalau dari Kinan, Saya sendirian. Saya nggak makan enak. Kalau saya sama, jadi waktu itu kita kan ini ya melayani kan bukan nyaman ya, tapi suatu panggilan gitu. Nah waktu itu memang harinya FA itu nggak tahu ya kenapa kok kita tunggu-tunggu banget, karena di situ kita bisa kayak ketemu, kemudian kita sharing dan kita nyembah bareng.
awalnya komit untuk datang menjadi jemaat gitu. Tapi terus tadi yang Kak dia lagi cerita dia ada problem di keluarga, harus merawat papanya, dan di situ dititip gitu ya, menitip bahwa Kinan minta tolong FA-nya tetap dijalankan. Dan di situ saya memang oh ya ini satu hal yang menjadi tanggung jawab gitu ya, jadi itu harus dilakukan gitu. Dan kalau tanggung jawabnya bukan hanya kepada Ibu Gembala tapi juga karena ini jiwa-jiwa, jadi tanggung jawabnya pasti kepada Tuhan. Dan pada saat itu pada akhirnya aku mau belajar gitar juga ya kalau nggak salah ya. Mau tidak mau kan tidak ada yang gitar, jadi harus belajar seperti itu. Makanannya waktu itu kan, iya waktu itu ya, di buah-buahan saja, buah-buah roh saja. Seperti itu. Oke, kalau saya pribadi ya, kalau misalkan lagi FA ya teman-teman, kalau saya pribadi sih paling nunggu paling saat sharing ya. Saat sharing itu karena kita kalau biasanya di FA, terutama setelah yang benar-benar pada akhirnya kita kan banyak yang banyak mungkin, tapi pada akhirnya yang benar-benar komitmen itu kan sebenarnya hanya sedikit ya teman-teman. Nah di saat sharing kita sharing sama keluarga, kita nganggapnya kalau kita panggil satu sama lain sebenarnya bukan hai, gengs atau gimana, tapi fams. Kita di sini punya panggilan sendiri. Kita panggilan satu sama lainnya fams, hai fams kayak gitu biasanya. Nah kalau saya sendiri paling nunggu saat sharing, karena pas saya sharing itu kita bisa ngobrol nih. Kan di FA itu memang fungsinya untuk sharing ya teman-teman. Kita bisa saling ngobrol sama teman-teman, apa sih yang lagi kamu galauin, yang lagi kamu bahagia, sukacita, sedih. Ya nggak, Dev juga kayak gitu nggak biasanya? Sama kan, jadi sebenarnya bukan cuma makanan aja toh Dev. Oke, berarti nilai plus. Oke, plus ya. Oke, jadi kalau saya pribadi sih teman-teman sharingnya. Nah mungkin kalau dari Vina, Kinan, dan Dev juga punya masing-masing. Tapi pada intinya komunitas ini mengajarkan kami untuk tetap saling terhubung bersama, bertumbuh bersama, memenangkan jiwa, seperti itu. Betul Ibu Gembala? Betul sekali. Oke. Nah, menurut Ibu Gembala sendiri nih, dari 3 orang ini, sudahkah mereka sesuai dengan tagline kita hidupku dulu tak begini? Atau masih ketawa? Ini pertanyaan ini, betul. Silakan. Ya pasti betul semua. Mereka sudah mengalami perubahan yang luar biasa ketika ikut di dalam komunitas FA. Jadi, yuk teman-teman yang belum ikut komunitas FA, mari join dengan komunitas FA ya. Seru banget, bisa membangun, bisa saling mendoakan dan bisa saling support satu sama lain. Itu sih perkembangannya itu. Perkembangannya apa? Jadi mungkin berkembang ke samping, kah berkembang kemana ini mungkin arahnya nih jadinya. Kalau Vina, seorang yang dia kalau saya bilangin Vin, apapun yang terjadi, kalau kamu sudah komitmen sama pelayanan, kamu harus berangkat. Mau hujan badai, kalau kamu masih bisa punya kaki dan bisa berjalan, yuk berangkat. Dan dia tetap, meskipun kemarin digitalnya hujan badai, dia tetap datang melayani teman-teman. Dan saya salut bahwa bagi saya itu, oh ini yang harus dimuridkan ternyata. Karena pesan gembala Wihaya, yang mana yang dimuridkan dan mana yang digembalakan harus saya pilih-pilih gitu teman-teman. Kalau Kinan orangnya yang humble banget. Ya rendah hati. Bukan rendah diri loh ya, rendah hati. Dia orangnya pada saat itu benar-benar perjuangan ya. Saat itu ada acara Bipro, harus cepat brosur kita, saya dan wakil saya ini. Ketika saya komitmen, saya berangkat teman-teman naik angkot ke Manyar itu baru brosur. Di angkot itu belum hujan, tapi sampai di Ngagel hujan badai teman-teman. Tapi pesannya dari panitia brosur harus disebar karena kita belum mencukupi kuota yang ikut acara. Dan kita jadi benar-benar langsung terus ngikutin doa malam sampai kita naik angkot dan kita kebanjiran teman-teman sampai payung pun ikut terbang, sandal ikut terbang, dan itu perjuangan yang luar biasa. Dan Kinan orang yang bisa diajak untuk gotong royong ya. Dan dia salut saya sama dia. Itu aja sih perkembangan Kinan. Soalnya dijemput biasanya bukan kalau nggak selalu di kos-kosan dia dulu kan, jadi terpaksa ini. Terpaksa terjebak nggak ya? Enggak apa ya, luar biasa.
mau menderita bersama. Yes. Sepenanggungan lah. Iya, sepenanggungan. Kalau yang sebelah kiri ini Bu, berkembang ke samping kayaknya. Kalau si kecil ini bandel orangnya ya, makanya saya lebih cerewet. Tapi puji Tuhan, dia sudah kecantol untuk melayani di Bipro. Saya bersyukur. Dan dulunya rambutnya gondrong, sekarang sudah pendek. Terus ya ke FA loh ya, jangan sampai nggak ke FA. Terus pesannya di muka umum nih, ngeri kali Bu Gembala saya nih. Yang penting saya datang makanan enak. Baik, berarti nanti undangannya khusus Dev Ibu minta tolong diinfo makanan malam hari ini gitu ya. Jadi sekalian. Dia justru bilang nanti tak temenin masak. Oh oke, siap. Oke. Ini ada satu pertanyaan yang menarik ini. Bagaimana menjalin hubungan antar keluarga FA? Kedekatan yang ada apakah karena sering bertemu di luar jadwal FA? Seberapa sering sih berkomunikasi satu sama lain? Nah mungkin nggak harus hukum yang jawab, mungkin dari Vina juga boleh nih. Menjalin hubungan, terus kedekatannya apakah sering ketemu di luar jadwal FA? Terus seberapa sering sih berkomunikasi satu dengan yang lain gitu? Kalau seberapa sering berkomunikasi, ya setiap hari kita berkomunikasi memang di WA group itu kita komunikasi. Terus Guntur juga biasanya ngasih renungan itu juga kadang kita ngerespon di situ. Kalau di luar kegiatan FA sih kadang-kadang memang kita hangout sama-sama, Makan lagi, naik bis. Nah itu juga untuk keakraban, untuk kesatuan hati juga sih. Kemudian, nah ini ada pertanyaan selanjutnya ini. Kan kalian semua sudah bergabung di pelayanan ya. Kalau Vina di choir, Kinan di mana aja Kinan? Disebutin semua nanti yang dibaca, yang dengerin pusing. Dev di TAW. Nah mungkin kenapa sih kok pada akhirnya kalian benar-benar mau melayani nih di Bipro? Kalau kita bilang kan melayani ini nggak dibayar ya, volunteer, rumah kita juga luar kota, Vina ya luar negara kalau kita berdua. Nah mungkin nggak dikasih apa-apa juga. Terus kadang Dev juga kalau mungkin ada beberapa teman yang tahu agak bentrok, beberapa juga sempat bentrok dengan jadwal sekulernya beliau, tapi beliau tetap berkomitmen melayani lah. Mungkin apa nih yang kenapa kok pada akhirnya oke, aku menyediakan diriku buat Tuhan gitu. Kalau dari aku sih karena kangen melayani. Kerinduan. Ya, aku terakhir pelayanan itu 6 tahun lalu waktu masih sekolah. Terus habis itu sudah pernah sama sekali. Terus kangen, pengen main-main lagu gereja lagi. Jadi kalau teman-teman mungkin yang ikut waktu acara yang kita di UTC ya, bener ya. Waktu itu sebenarnya Dev tuh sempat nanya ke saya, kalau pingin ikut join pelayanan di mana sih gitu. Akhirnya waktu itu loh yang koko itu gitu, kokonya di belakang jauh sekali kok nggak kelihatan kok. Jadi akhirnya kenalanlah di UTC itu, betul Dev ya, kenalan di UTC itu sehingga pada akhirnya oke, yuk ikut pelayanan kayak gitu, betul? Kalau Vina, rumahmu luar negara Vin, aku pernah nganterin ke rumahnya Vina teman-teman, luar biasa banget jauhnya. Jadi rumahku ini udah jauh, rumahnya Vina lebih luar biasa jauhnya. Iya, kenapa mau melayani di Bipro itu pertama ya nggak lepas dari marketing ibu satu ini ya. Jadi diajak berapa kali, ayo kan Sabtu kamu libur gitu nggak kerja, ayo ikut pelayanan gitu. Terus masih ya jawabannya iya tapi nggak dilakukan. Terus 2 kali ngajak sama juga responnya kayak gitu. Terus akhirnya lama sudah kok nggak ada follow up lagi, nggak ada ngajar lagi, dan tiba-tiba Tuhan sendiri yang menggerakkan saya untuk saya melayani di sini. Dan waktu saya berdoa itu Tuhan bilang ayo melayani. Jadi ada satu kerinduan untuk bisa pelayanan lagi gitu loh. Ayo melayani, kan kamu kepengen pelayanan, ayo berangkat katanya Tuhan gitu. Terus akhirnya pas habis FA ya, aku bilang sama Kak Dea, aku mau ikut pelayanan di Bipro kayak gitu. Terus dia sudah sorak-sorai haleluya. Iya, ibu marketing yang meloloskan beberapa ini ya sudah ada. Jadi kalau Ibu Riva itu ketua choir kita, sebenarnya marketing choir ini adalah ibu yang di sebelah ini teman-teman.
kalau Kinan ini sebenarnya kenapa kok sampai mau? Ini ada pertanyaan titipan dari sponsor. Jadi kenapa pada akhirnya juga mau pelayanan di Vipro, pada akhirnya sampai belain mau hujan-hujanan dan banjir-banjiran gitu kan? Kalau maksudnya selalu ditanya kenapa mau melayani itu, saya nggak ada alasan gitu, karena Tuhan udah cinta sama kita sih gitu. Kita nggak bisa kasih apa-apa, ya kita cuma bisa kasih hidup kita aja untuk melayani Tuhan gitu. Itu sih. Luar biasa, tepuk tangan dong buat tiga-tiganya. Oke, nah mungkin dari teman-teman kalau yang mau bertanya, hotline-nya mungkin bisa ditampilkan lagi. Nah, mungkin sebelum ditutup sih, kita juga pingin, ini kan seperti, oh iya, maaf, Ibu Gembalanya jawil-jawil teman-teman. Ternyata ada satu ayat yang ingin beliau sampaikan lagi. Silakan Ibu, mungkin mau di-sharingkan ke teman-teman. Oh iya, terima kasih. Ya, saya mau sharing aja pada saat ikut camp Wanita Bijak itu saya dapat ayat dari Roma 8 ayat 18. Terima kasih, Wati. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itulah saya pegang erat bahwa ini janji Tuhan, bahwa kalau kita menderita bersama Tuhan, kemuliaan itu akan dinyatakan dalam hidup kita, teman-teman. Terima kasih. Haleluya, amin. Nah, ada pertanyaan lagi teman-teman ternyata sebelum saya ini ya. Untuk Kinan, Vina, dan Dave, bagaimana sih pengaruh perhatian seorang ibu gembala ke setiap anggota keluarga FA-nya sehingga kalian bisa komit ke FA Immanuel ini? Dari Kinan dulu mungkin diganti. Perhatian memang ini di komunitas itu kan kita nggak hanya minta perhatian, tapi kita juga mesti kasih perhatian karena di situ ada teman-teman kita yang lain. Nah, kebetulan sebagai gembala memang harus lebih lagi untuk itu, dan Kak Dea ini memang orangnya perhatian sekali sampai ke akar-akarnya. Jadi saya yakin maksudnya komunitas termasuk FA itu bukan hanya bertujuan untuk kita happy, tapi kalau kita perlu ditegur di situ juga ketegur gitu ya. Jadi saya juga berulang kali kena tegur juga sering gitu ya. Tapi perhatian yang diberikan itu teman-teman, even itu cuma tanya gimana kabarmu hari ini dan lain sebagainya, itu menurut saya sudah sangat membuat saya ini merasa diperhatikan gitu ya. Dan kita percaya juga bahwa setiap gembala yang ada di sini pasti berdoa buat jemaatnya gitu ya. Mereka bekerja dalam doa juga untuk mendoakan teman-teman semua di sini. Begitu. Dev, sampai ibu gembala ini bilang cerewet tadi, jadi gimana? Saking perhatiannya ya ini. Saking perhatiannya cerewet banget, cuman in a good way ya. In a positive way ya. Mungkin Dev bisa cerita ke teman-teman biasanya sampai berapa kali di WA nih kalau mau FA nih biasanya? Sering di WA itu misalnya hari Rabu malam FA itu dan hari Minggu sudah di WA. Jangan lupa ya, aku datang every day, setiap hari di WA. Sampai gak balas. Kenapa gak dibales? Oh, oke. Yang penting datang ya. Tapi perhatian gak sih seorang ibu gembala ini? Perhatian sih. Perhatian sekali ya. Terus. Padahal mengaku kayak gitu. Keren Bu. Vina mungkin. Ya, kalau perhatian ya memang Kak Dea sangat perhatian dengan semua jemaat FA-nya, dan itu yang membuat aku terutama merasa oh aku bisa sharing dengan orang ini gitu loh. Jadi dia bisa jadi orang yang aku percaya untuk bisa aku sharingkan masalah-masalah yang pribadi gitu loh. Dan beliau ini juga pendengar yang baik, dan solusinya itu kadang-kadang memang nggak mengenakan gitu. Ya kamu tuh tanya Tuhan, mesti gitu. Aku kok kayak gak dapat solusi, tapi itu sebenarnya adalah solusi yang paling utama
kita sendiri yang berdoa, kita sendiri yang tanya sama Tuhan, aku harus kayak gimana gitu. Dan itu yang ya komunitas saudara seiman ini yang membuat aku akhirnya ya merasa nyaman, merasa diperhatikan gitu. Kalau aku pribadi ya mungkin boleh sharing juga ya. Jadi kalau Ibu Gembala ini memang benar katanya Dev, cerewet, tapi cerewetnya memang in a good way gitu ya. Beliau ini tipe yang kayak gimana hari ini ada maksudnya kadang-kadang beliau ini kalau kita lagi ada sesuatu ya, mungkin teman-teman yang lama-lama pasti kerasa kita lagi ada sesuatu mungkin kita nggak cerita, tetapi tiba-tiba beliau ini WA, kalian ada apa hari ini, kalian kenapa hari ini, walaupun mungkin kita nggak cerita nih, kita nggak ada intensi ke situ, ya udah nggak usah cerita karena kita kan dipendam sendiri aja lah, berdoa sama Tuhan, tanya sama Tuhan, tapi tiba-tiba nanti beliau ini akan WA, Mei, kamu nggak apa-apa kan hari ini, baik-baik aja kan, sering kayak gitu, mungkin ya inilah cara Tuhan memang melalui gembala kita ya, jadi kayak kadang-kadang tuh beliau tuh kayak secara nggak sadar pada akhirnya kayak oke, tak tanya gitu, ada apa kamu hari ini, itu mungkin bentuk perhatian Ibu Gembala kami ini ke kami semua seperti itu. Oke, sambil saya intip dulu masih ada pertanyaan atau enggak? Oke. Nah, dari teman-teman sendiri nih, dari Dev, Kinan, Vina. Nah, untuk teman-teman yang belum berkomunitas nih, pada akhirnya kan kita merasakan sendiri ya bahwa kita memang jadi bestie in community, bukan cuma di FA yang kecil yang memang karena kita kayak udah keluarga sendiri ya, kita udah kemana-mana makan juga bareng dan lain sebagainya bareng. Nah, di Bipro juga pada akhirnya kita punya pelayanan juga kayak keluarga gitu kan. Mungkin banyak beberapa teman yang mungkin belum merasakan indahnya nih berkomunitas, belum jadi bestie, mungkin hidupnya pun mungkin belum diubahkan setelah pelayanan. Nah, mungkin pesan dari kalian nih mungkin seperti apa gitu. Silakan Kinan duluan lagi. Udah baca. Udah jangan, saya punya hak pada hari ini ya, silakan. Teman-teman mungkin mau sharing sedikit ya. Jadi pas saya ingat kalian promo ya, dari apa ketika Tuhan Yesus itu sedang mengajar, tapi dia menggunakan sebuah perahu yang berlabuh di danau gitu. Jadi Tuhan Yesus mengajar di atas perahu itu, perahu yang berlabuh gitu ya. Nah, siapa yang tahu bahwa Tuhan itu menggunakan perahu yang sedang berlabuh, yang parkir itu untuk memberitakan firman. Nah, teman-teman, meskipun sebuah perahu itu berlabuh, dia pasti juga sudah mengalami banyak sekali proses atau perjalanan. Jadi ketika dia mungkin dibawa ke tengah, ada badai, terus dia bawa hasil-hasil laut dan lain sebagainya, tapi Tuhan pakai. Nah, saya mengingat bahwa komunitas ini teman-teman adalah sebuah tempat buat saya bisa berlabuh gitu ya. Di situ ada, tadi kita sudah dengarkan, ada yang bisa mendengarkan kita, ada yang bisa memberikan kita nasihat, ada yang bisa menegur kita. Yang penting kita nggak ngerasa sendirian gitu ya. Jadi teman-teman yang di sini yang belum berkomunitas, nggak apa-apa tanya-tanya dulu gitu ya. Mungkin nggak semuanya seperti kami yang ada makanannya enak gitu. Tapi saya yakin juga teman-teman pasti akan dipimpin Tuhan untuk ketemu sama teman-teman di sini yang atau komunitas atau FA di sini yang memang teman-teman bisa tertanam di dalam. Saling membangun lah ya pada akhirnya. Nanti adik kecilnya terakhir katanya kembali. Ya, untuk teman-teman yang mungkin belum berkomunitas, memiliki komunitas rohani itu luar biasa banget, karena kalau kita sharing di luaran dengan orang-orang yang nggak percaya Tuhan, kadang kita nggak dapat solusi yang tepat gitu loh. Tapi di dalam komunitas ini, di mana kita semua adalah saudara seiman, nah itu kita bisa terbuka, kita bisa sharing itu dan mendapatkan solusi yang memang benar-benar bisa membangun kita, bisa memperbaiki hidup kita gitu loh. Jadi untuk teman-teman mungkin yang masih belum berkomunitas, aku dorong sekali untuk bisa punya komunitas rohani karena dampaknya luar biasa banget di dalam hidup kalian. Oke, silakan Bapak. Kalau dari aku sih buat teman-teman yang belum gabung atau belum punya komunitas apa, segeralah cari, segeralah bergabung. Seru ya. Apa ya, kalau dari aku pribadi setelah aku ikut komunitas FA itu jadi apapun
masalahnya aku nggak pernah sendiri. Selain aku punya Tuhan, aku masih punya teman-teman komunitas, aku masih bisa sharing ini, sharing itu, cari solusi ini, cari solusi itu. Pokoknya yang belum gabung aja. Seru kok. Diajak lomba 17-an pula ya? Iya. Pokoknya cari yang nyaman, seru, makanan enak, best. Kalau mau yang makanan enak, gabung ke FABIUM Immanuel aja. Terima kasih promosinya Bapak Dev, luar biasa sekali. Marketingnya FA malam hari ini dia. Oke, terakhir dengan Ibu Gembala nih. Pernah nyesel nggak sih jadi Gembala FA selama hampir 10 ya, berarti hampir 10 tahun ini ya. Lalu mungkin sama pesan buat teman-teman yang berkomunitas seperti apa? Silakan. Tidak pernah menyesal ya untuk menjadi seorang gembala. Ternyata itu banyak merubah diri saya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu tidak mudah, tapi Tuhan memperlengkapinya dan Roh Kudus memimpin kehidupan kita semakin naik level. Tuh memang gak enak dan sakit, tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan terus menggandeng kita, teman-teman. Meskipun kita terus sering melukai Tuhan, kita sering terjatuh, tapi kita langsung berbalik arah sama Tuhan. Tuhan pasti akan terus menuntun langkah kita, teman-teman. Jadi di komunitas itu serunya kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling mensupport, dan kita bisa saling memberikan kekuatan satu sama lain. Dan saya di sini saya tidak mau cuma mengenal jemaat-jemaat saya yang ada di Surabaya. Saya juga harus mengenal kedua orang tua teman-teman di FA. Jadi kami sering berkunjung ke rumahnya Vina, kadang di rumahnya Kinan di Mojokerto. Jadi saya pun juga harus mengenal orang tua mereka, dan kita benar-benar bisa care dan saling terbuka satu sama lain. Itu sih teman-teman. Jadi yuk bergabung komunitas FA supaya kalian terus bertumbuh dan bisa mempunyai lebih lagi kesatuan hati. Oke, mungkin bisa sambil di spill Bu. Jadi kita FA-nya hari apa, di mana? Jadi mungkin buat teman-teman yang belum ber-FA dan rumahnya lokasinya deket, biar bisa gabung juga sama kita. Oh iya itu. Ya, kalau yang di belakang ini seluruh FA ya teman-teman. Jadi kalau mungkin yang belum join FA, mungkin bisa lihat, oh mana sih yang deket sama rumahku gitu. Walaupun ya Bapak sebelah ini rumahnya jauh sebenarnya, cuman ya nggak apa-apa. Tetap kita terima dengan senang hati ya. Kita dari dulu kan dari dekat rumah. Iya. Dari dulu jauh-jauh puji Tuhan. Kok perasaan semua ya sama saya. Saya bersyukur ya ada yang dekat rumah saya, tapi yang dekat ya cuma itu Teh Rosi itu aja. Oke, hari apa FA-nya di mana ya? FA-nya di Biong hari Selasa. Hari Rabu gitu ya, jam 7. Ya. Di Riungnya di mana alamatnya? Di areanya di mana? Saya di Taman Pondok Indah, AA23. Oke. Kalau daerah sekitar sana silakan kalau mau join. Hari Rabu jam 7 malam. Oke, jadi kita memang ada perubahan hari yang baru ya, yang di situ masih hari Selasa. Jadi untuk FABIUM Immanuel kita setiap hari Rabu jam 7 malam. Buat teman-teman yang mungkin rumahnya di area Surabaya Barat agak ke pinggir lagi. Sebenarnya ada dua, ada Menganti dan ada Riung. Jadi mungkin yang nanti kalau yang ini Riung, jadi di hari Rabu jam 7 malam. Oke. Mungkin dari kami itu aja. Terima kasih buat Dea, terima kasih buat Kinan, terima kasih buat Tina, terima kasih buat Dev yang malam udah boleh sharing bersama kita. Saya mohon maaf ke teman-teman mungkin yang belum ada pertanyaan yang belum tersampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.